Pernahkah kamu merasa seperti ini? Kamu membuka media sosial, lalu tanpa sadar jari terus menggulir layar. Satu persatu wajah teman sebayamu muncul. Ada yang baru lulus, ada yang menikah, ada yang sudah bekerja di perusahaan impian, ada juga yang memamerkan pencapaian yang bahkan belum sempat kamu bayangkan. Dan di titik itu, hatimu mulai bertanya pelan, kenapa aku tertinggal sejauh ini? Kamu mencoba menutup aplikasi itu, tapi perasaan itu tidak ikut tertutup. Ia justru ikut masuk ke kepalamu, menempel, mengendap, dan mulai membisikkan kalimat-kalimat yang tidak kamu undang. Seharusnya aku sudah sampai di sana. Teman-temanku sudah melangkah jauh, sementara aku masih di sini. Apa tak ada yang salah denganku? Dan tanpa sadar, kamu mulai mengukur nilai hidupmu dari kecepatan orang lain. Padahal tidak ada yang benar-benar mengajarkan kita bagaimana cara berjalan tanpa membandingkan langkah. Sejak kecil, kita terbiasa dinilai. Siapa yang paling cepat? Siapa yang paling pintar? Siapa yang paling berhasil? Lalu, tanpa sadar, pola itu kita bawa sampai dewasa. Kita merasa hidup ini seperti lomba. Dan ketika merasa tertinggal, kita panik, kita takut, kita malu, kita merasa gagal, bahkan sebelum benar-benar mencoba. Jika hari ini kamu merasa tertinggal dari teman sebayamu, dengarkan ini baik-baik. Perasaan itu tidak membuatmu lemah. Ia hanya tanda bahwa kamu sedang sadar. Sadar bahwa hidupmu berarti. Sadar bahwa kamu ingin berkembang. Dan sadar bahwa kamu punya harapan terhadap dirimu sendiri. Orang yang tidak peduli tidak akan pernah merasa tertinggal. Masalahnya bukan pada perasaan itu. Masalahnya adalah ketika kamu membiarkan perasaan itu berubah menjadi keyakinan bahwa kamu tidak cukup baik. Bahwa kamu terlambat. Bahwa hidupmu sudah kalah. Padahal kenyataannya, hidup bukan tentang siapa yang sampai duluan. Tapi tentang siapa yang tetap berjalan meski jalannya tidak selalu terlihat lurus. Coba kamu pikirkan satu hal ini. Kita semua lahir dengan kondisi yang berbeda, latar belakang yang berbeda, kesempatan yang berbeda, beban yang berbeda, dan luka yang berbeda. Tapi entah kenapa, kita sering memaksakan satu garis waktu yang sama untuk semua orang. Seolah-olah jika di usia tertentu kamu belum mencapai sesuatu, maka kamu sudah gagal. Padahal, siapa yang membuat aturan itu? Tidak ada jam universal yang menentukan kapan seseorang harus berhasil. Tidak ada kalender kehidupan yang mewajibkan kamu sudah jadi seseorang di usia tertentu. Hidup bukan checklist. Hidup adalah proses. Dan proses tidak pernah bisa diseragamkan. Beberapa orang memang berlari lebih cepat, tapi bukan berarti mereka lebih kuat. Beberapa orang terlihat sudah sampai. Tapi, kamu tidak tahu berapa banyak hal yang mereka korbankan, atau betapa kosongnya mereka di balik pencapaian itu. Dan beberapa orang, termasuk kamu, mungkin berjalan lebih pelan. Tapi bisa jadi, kamu sedang membangun fondasi yang lebih kokoh. Tertinggal bukan berarti kalah. Kadang itu hanya berarti kamu sedang mengambil jalan yang berbeda. Jalan yang mungkin lebih sepi, lebih sunyi. Tapi justru di sanalah kamu belajar mengenal dirimu sendiri. Belajar jatuh tanpa penonton. Belajar bangkit tanpa tepuk tangan. Dan belajar bertahan tanpa validasi. Di titik ini, wajar jika kamu lelah. Wajar jika kamu mempertanyakan arah. Wajar jika kamu iri. Bahkan wajar jika kamu menangis diam-diam di malam hari sambil bertanya, kapan giliranku? Tapi yang tidak wajar adalah ketika kamu menyerah hanya karena hidupmu tidak terlihat seperti hidup orang lain. Ingat ini, kamu tidak tertinggal. Kamu sedang bertumbuh dengan caramu sendiri. Dan pertumbuhan yang paling kuat seringkali tidak terlihat dari luar. Ia terjadi di dalam. Di cara kamu belajar mengelola kecewa, di cara kamu tetap bangun meski tidak ada yang menunggu. Dan di cara kamu memilih untuk tidak berhenti meski hatimu lelah. Aku ingin kamu tahu satu hal yang jarang dibicarakan. Banyak orang yang terlihat sudah sampai, sebenarnya masih kebingungan. Banyak yang tampak sukses, tapi kehilangan arah. Dan banyak yang terlihat bahagia,
tapi sedang berjuang keras menjaga senyum itu tetap ada. Media sosial hanya menunjukkan hasil, bukan proses, bukan ketakutan, dan bukan air mata. Jadi, jika hari ini kamu merasa hidupmu lambat, mungkin itu karena kamu sedang benar-benar hidup. Kamu sedang merasakan, kamu sedang belajar, dan kamu sedang mempersiapkan diri untuk versi dirimu yang lebih matang. Jangan terburu-buru membenci fase ini, karena fase tertinggal seringkali adalah fase pembentukan. Fase di mana kamu dipaksa untuk jujur pada diri sendiri. Tentang apa yang kamu mau, tentang apa yang tidak lagi ingin kamu kejar, dan tentang siapa yang benar-benar ingin kamu jadikan tujuan hidup. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kamu mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang mengejar orang lain, tapi tentang menemukan ritmemu sendiri. Menemukan ritmemu sendiri adalah salah satu hal tersulit dalam hidup. Karena sejak lama, dunia terlalu berisik. Terlalu banyak suara yang memberitahu bagaimana seharusnya kamu hidup. Kapan kamu harus berhasil? Kapan kamu harus menikah? Kapan kamu harus mapan? Dan tanpa sadar, kamu berhenti mendengarkan dirimu sendiri. Kamu berjalan, tapi bukan ke arah yang kamu pilih. Kamu bergerak, tapi bukan karena kamu yakin, melainkan karena takut tertinggal. Dan disitulah kelelahan itu lahir, bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu memaksakan langkah yang bukan milikmu. Kamu mencoba berlari di lintasan orang lain dengan sepatu yang bahkan tidak pas di kakimu. Lalu ketika kamu terjatuh, kamu menyalahkan dirimu sendiri. Padahal yang salah bukan kamu. Yang salah adalah kamu lupa bahwa hidupmu tidak perlu disamakan dengan siapapun. Fase merasa tertinggal sebenarnya bukan hukuman. Ia adalah undangan. Undangan untuk berhenti sejenak, untuk bertanya lebih dalam. Apa yang sebenarnya aku kejar? Apakah ini mimpiku atau hanya standar orang lain? Karena tidak semua yang terlihat hebat di luar benar-benar membuatmu hidup di dalam. Bangkit tidak selalu dimulai dari keberanian besar. Kadang, ia dimulai dari satu keputusan kecil. Keputusan untuk jujur pada diri sendiri. Bahwa kamu lelah membandingkan. Bahwa kamu ingin hidup dengan versi terbaikmu sendiri, bukan versi tiruan dari orang lain. Dan kejujuran itu penting, karena dari situlah arah baru mulai terbentuk. Fase bangkit bukan tentang tiba-tiba menjadi kuat, tapi tentang belajar menerima bahwa kamu pernah merasa kecil, bahwa kamu pernah iri, bahwa kamu pernah ingin menyerah, dan alih-alih membenci bagian itu, kamu memilih untuk memeluknya. Karena bagian itulah yang membuatmu manusia. Dan manusia yang berani menerima dirinya sendiri, perlahan akan menemukan kekuatannya. Mungkin saat ini hidupmu belum terlihat berhasil, tapi lihat lebih dekat. Mungkin kamu sudah jauh lebih sabar, lebih sadar, lebih bijak dalam memilih, lebih kuat dalam diam. Hal-hal ini tidak bisa dipamerkan, tapi justru inilah yang akan menopangmu ketika nanti kamu sampai pada versi hidup yang lebih besar. Ingat satu hal ini, tidak semua kemajuan berbentuk pencapaian besar. Kadang, kemajuan adalah ketika kamu tidak lagi membenci dirimu sendiri. Ketika kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan hidupmu kepada semua orang. Ketika kamu berhenti merasa malu atas prosesmu sendiri. Dan ketika kamu mulai percaya, meski perlahan, bahwa waktumu akan datang. Setiap orang punya musimnya masing-masing. Ada yang panen lebih awal, ada yang harus melewati hujan lebih lama. Tapi tidak ada benih yang tumbuh sia-sia. Selama ia tetap bertahan di tanah, selama ia terus menyerap pelajaran, selama ia tidak membusuk oleh keputusasaan, ia akan tumbuh. Dengan caranya sendiri, jangan biarkan tekanan usia mencuri kedamaianmu. Umur hanyalah angka. Kedewasaan adalah bagaimana kamu memaknai hidupmu. Banyak orang yang sudah sampai, tapi jiwanya tertinggal. Dan banyak orang yang terlihat lambat, tapi hatinya utuh. Pilih yang mana, pilihlah hidup yang utuh. Karena pada akhirnya, ketenangan tidak datang dari seberapa cepat kamu tiba, tapi dari seberapa selaras kamu dengan dirimu sendiri. Jika hari ini kamu masih berjuang,
itu berarti ceritamu belum selesai. Jika kamu masih merasa sakit, itu berarti kamu masih peduli. Dan jika kamu masih bertanya-tanya tentang masa depanmu, itu berarti kamu masih punya harapan. Jangan meremehkan hal itu. Harapan adalah bahan bakar paling kuat untuk bertahan. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang. Kamu akan ingat fase ini. Fase ketika kamu merasa tertinggal. Fase ketika kamu merasa sendirian. Dan kamu akan tersenyum pelan. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena kamu tidak menyerah. Karena kamu memilih tetap berjalan meski langkahmu gemetar. Dan mungkin di hari itu kamu akan sadar bahwa fase ini bukan tentang tertinggal, tapi tentang dipersiapkan. Dipersiapkan menjadi versi dirimu yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih jujur pada hidup yang ingin kamu jalani. Jadi, jika hari ini kamu merasa tertinggal dari teman sebayamu, tarik napas sebentar. Kamu tidak rusak, kamu tidak gagal. Kamu hanya sedang berada di jalur yang membutuhkan kesabaran lebih panjang. Dan percayalah, jalan yang panjang sering kali mengantarkan pada tujuan yang lebih bermakna. Tetaplah berjalan, tidak perlu cepat, tidak perlu sempurna, asal jujur, asal konsisten. Dan asal kamu tidak berhenti hanya karena dunia terlihat lebih cepat dari langkahmu. Karena hidup bukan tentang siapa yang sampai duluan. Hidup adalah tentang siapa yang tidak menyerah sampai akhirnya ia benar-benar sampai.